Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kembali lagi sahabat Pendikar Bocahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Mohon maaf sahabat karena penayangan episode ini terlambat, yang seharusnya Jumat minggu yang lalu sudah tayang tapi mengalami penundaan. Begitu juga yang minggu ini juga tertunda. Nah, penundaan ini terjadi karena memang karena selain kesibukan juga karena kondisi kesehatan. Alhamdulillah kondisi kesehatan saya sudah membaik atas izin Allah, dan dari sini saya belajar bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap ikhlas, baik itu dalam kondisi kita sakit apalagi ketika kita sehat, dan selalu kita syukuri apapun kondisi yang kita terima, baik itu sakit maupun sehat, karena di balik sesuatu keburukan itu akan mengandung suatu kebaikan, dan bisa jadi di balik sakit yang bagi kita yaitu keburukan justru merupakan kebaikan di mata Allah. Maka dalam kondisi apapun kita harus tetap ikhlas dan harus tetap bersyukur. Sahabat, pada episode ini saya sedikit akan membahas tentang keikhlasan secara singkat, bahwa ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan mukhlisin, yang kedua muhibin, dan yang ketiga adalah muhidin. Tingkatan ikhlas mukhlisin adalah tingkatan ikhlas ketika orang beribadah berangkat dari nafsunya untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Pada tingkatan mukhlisin ini seseorang beribadah masih mengharapkan pahala dan juga mengharapkan surga, dan juga takut terhadap siksa api neraka. Nah, orang yang melakukan ibadah dengan tujuan seperti itu digolongkan pada tingkatan ikhlas mukhlisin. Tingkatan kedua adalah tingkatan ikhlas muhibin, di mana pada tingkatan ini seseorang beribadah karena gelora cintanya kepada Allah, karena semangat membara untuk mendapat cinta Allah. Pada tingkatan muhibin ini seseorang beribadah sudah tidak lagi mengharapkan pahala, bahkan tidak lagi mengharapkan surga, dan tidak takut akan siksa api neraka. Ibadahnya dilakukan semata-mata karena mengharapkan cintanya Allah, tidak lebih dari itu. Nah, tingkatan ibadah muhibin ini dapat kita lihat pada diri seorang Biadatul Adawiyah, seorang sufi wanita yang karena cintanya yang sangat bergelora, cintanya yang sangat tinggi kepada Allah, maka Rabiatul Adawiyah sampai mengatakan, "Ya Allah, jika cintaku kepadamu hanya karena mengharapkan surga, maka bakar saja surga. Dan kalau cintaku kepadamu hanya karena takut api neraka, maka padamkan saja api neraka." Ini adalah tingkatan ikhlas yang muhibin, tidak lagi mengharapkan surga dan juga tidak lagi takut akan api neraka, semata-mata ibadahnya dilakukan hanya karena Allah. Nah, tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan yang paling tinggi, adalah ikhlas muhidin, yaitu ketika seseorang beribadah sudah keluar dari dimensi nafsu. Tingkatan ibadah muhidin ini adalah tingkatan ibadah bagi mereka yang sudah mengenal Allah, yang
melakukan ibadahnya dengan melihat afal Allah atau perbuatan Allah. Nah, pada tingkatan ikhlas muhibbin ini seseorang itu sudah mengenal Allah. Jadi tingkatan muhibbin dapat dicapai bagi mereka yang sudah ma'rifat, yang sudah mengenal Allah, yang hanya lihat afal Allah, tidak lagi melihat dirinya. Jadi jiwanya istirahat, akal dan jiwanya diam. Dia hanya melihat Allah, hanya melihat afal Allah. Jadi tingkatan muhibbin ini adalah implementasi dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali adalah daya upaya Allah, kecuali adalah izin dari Allah. Nah, sahabat, itulah 3 tingkatan ikhlas yang mudah-mudahan dapat menjadi tuntunan bagi kita, dapat memotivasi sahabat dan terutama diri saya sendiri untuk bagaimana kita berusaha ikhlas. Mulai dari dekatan yang mukhlisin, muhibbin, bahkan mudah-mudahan kita sampai tingkatan yang muhibbin. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Berbocah Ngon. Terima kasih atas dukungan sahabat dan mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga channel Pendekar Bocah Ngon dapat terus bermanfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Lagi perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Ngon. Balik itu masih mengharapkan surga dan juga menghindar. Nah, sehingga pada tingkatan ini disebut dengan sehingga ulangi. Oh no. Nah, ibadah pada tingkatan ikhlas muhibbin ini ya salah lagi. Jadi ibadah muhibbin ini lagi. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan channel